Dalam hidup yang tanya tentang bunga dan bahagia ini, manusia seringkali dihadapkan pada situasi di mana dia harus tersenyum padahal hanya luka dan kesakitan yang ada. Dia harus tertawa saat luka dalam dirinya semakin menghangat. Dia harus berkata baik-baik saja saat kewarasannya hampir dibawa lari oleh kejamnya dunia. Katanya tindakan yang seperti itu adalah bagian menjadi dewasa. Namun kenyataan yang ada sungguh sangat berbanding balik dengan apa yang selama ini dipercaya mendam sakit dan luka tidak membuat manusia lebih dewasa. Namun memanipulasi luka menjadi senyum bahagia tidak termasuk di dalamnya. Jika sakit, katakan itu sakit. Jika bagian dari dirimu dicuri, katakan perihnya dicuri. Mengakui rasa yang ada tidak menjadikan manusia sebagai pengecut yang putus asa. Beberapa kenyataan itulah Lian mulai berani mengidentifikasi benang-benang rahasia yang dia miliki. Tentang kisah berdebunya bersama Jimin, juga tentang kisah rahasianya bersama Taeyong. Kendati tahu menarik benang dari tenunan sapu tangan tidak akan memudah bayangannya, dia akan tetap mencobanya. Di tengah kerut-merut bahasanya, Yan tiba-tiba mendapati pintu perpustakaan ini terbuka hingga menampilkan sosok pria lain yang tampak tengah menahan amarahnya. Jemari itu membentuk sebuah bagian mentah yang siap dilayangkannya. Tidak hanya itu, rahang pria Kim itu juga terus mengeras bersama buku-buku jemari yang memutih. Sadar bahwa Taeyong hadir di tengah momen perpisahannya dengan Jimin, Yan lantas melepaskan dekapan Jimin pada tubuhnya dan bergerak untuk menghampiri Taeyong. Taeyong, kami berbaikan sebagai sahabat, bicar Yan sembari merekrut Taeyong agar pria itu tidak maju lagi. Namun dengan senyum mirisnya, Kim Taeyong justru bertanya, oh ya, harus dengan berpelukan? Taeyong panggil Yan dengan lembut. Kenapa dengan berpelukan? Tidak boleh, tanya Jimin yang dia himbui. Aku tak melakukan hal yang kau lakukan padaku, Taeyong. Aku hanya memeluk sahabatku, tidak mengajaknya berhenti di belakang kekasihnya. Sambung Jimin yang mulai muak dengan sikap Taeyong padanya. Karena itulah dengan sekuat tenaganya Yan berusaha membawa Taeyong menjauh. Yan menarik pergelangan tangan Taeyong sembari berbisik, kita bicarakan berdua. Dengan Taeyong masih menatap Jimin dengan tatapan tajam, Taeyong menyulam senyumnya sebelum bertanya, kenapa tidak kita bicarakan bertiga? Taeyong, kumohon, serta Yan yang berbalas tanya dari Taeyong dengan segera. Kenapa kau masih mencintainya? Bodoh namanya jika Yan tidak sadar bahwa penyebab dari pertengkaran sahabat-sahabatnya adalah diri. Tentu Yan sabar kenyataan yang satu itu. Dia menyebab semua kekacauan ini, dan karena ia tidak ingin untuk terus membiarkan kekacauan ini terjadi, dengan cukup kasar dia menarik tangan Taeyong sembari berujar, aku akan menjelaskannya nanti. Ya, aku mohon, pinta Yan yang justru berbalas. Tepisan dari Taeyong, Kim Taeyong melepas segala sentuhan Yan dan berbalik tanpa berbicara. Ini kali pertama Taeyong bersikap
seperti ini padanya, tetapi yang sadar ia berhak mendapatkan ini. Sekali lagi, yang sadar semuanya adalah salahnya semua. Kekacauan ini adalah ulah kedua tangan. Tangannya berkati itulah dengan air mata yang hendak turun, Ian berujar kepada Jimin, maafkan aku dan Taeyong, aku akan berusaha membuat semuanya kembali baik-baik saja. Aku pergi, pamitnya sebelum berlari keluar perpustakaan ini untuk menyusul Taeyong yang tampak menaiki tangga darurat. Dengan sesak dan perih dadanya, Jimin pelan bergumam, dia pikir aku bisa bahagia tanpanya setelah bertahun-tahun memenuhi kepalaku. Sekarang apa aku sedang mengalami senjata makan Tuhan sekarang, tanyanya tanpa bisa meneruskan kalimatnya yang sebelumnya. Terkutunglah kaki-kaki panjang Taeyong yang bisa berjalan menaiki anak tangga dengan cepat, sebab karena kecepatan itulah yang hampir terjatuh saat mengejar pria itu. Ketika keduanya sudah sampai di lantai di mana kamar mereka berada, Ian dapat melihat Taeyong berjalan cepat menghampiri kamar pria itu, dan Ian tidak menyerah di sana. Kami hanya berbaikan sebagai sahabat, Taeyong tidak, lebih ujar Ian sembari mengekor pada Taeyong yang tengah mengambil jaket juga kunci mobilnya. Taeyong dengar penjelasanku, aku tidak berbohong, suruh Ian sembari berusaha meraih tangan Taeyong, tapi pria itu terus menghindari sentuhannya. Tidak hanya dengan sentuhannya, Taeyong juga turut menghindari tatapannya. Sungguh Ian tahu Taeyong bisa sangat menyebalkan, tetapi mengabaikannya tanpa ingin mendengar penjelasannya, padahal dia tidak berbohong sama sekali, adalah hal yang paling menyebalkan, lebih menyebalkan dibanding tingkah menyebalkan Taeyong lainnya. Kenapa kau tidak percayaiku? Apa aku pernah berbohong kepadamu? Cerca Ian dengan itu yang membuat letak percaya. Manakala Taeyong berjalan keluar dari kamar ini, Taeyong hendak kabur, dan Ian tidak akan membiarkan pria itu untuk pergi. Ketika Ian melihat Taeyong berjalan menghampiri tangga darurat dengan repot, dia berteriak, berhenti menyiksaku dengan tangga darurat. Aku tidak tahu ada teknologi bernama Lim. Kenapa kau terus menggunakan benda itu? Kenapa Taeyong? Tunggu aku. Ian bersumpah setelah ini dia bisa membuat Taeyong tidak marah lagi padanya. Dia akan memaksa Yoongi untuk membuang benda bernama tangga darurat ini. Kaki-kakinya sudah menstabil Taeyong yang sepertinya hobi sekali naik turun tangga.
Namun dia menghentikan pergerakannya manakala dia mendengar suara terjatuhnya seseorang dari belakang. Aku gunakan matamu untuk apa? Tanya Taeyong saat dia melihat Yen yang sudah berguling dari tangga dan hampir saja menghantamkan kepala itu di pembatas tangga jika saja Taeyong tidak dengan segera meraih tubuh itu. Katakan bagian mana yang sakit, tanya pada itu dengan cemari yang mengusap belah pipi Yen. Namun Yen tidak menjawab. Dengan lengan yang tiba-tiba melingkar di leher Taeyong, wanita itu lantas berbisik, aku menangkap. Tidak mau, seru Yen sebelum mendaratkan kecupan di daun telinga Taeyong yang sesungguhnya merinding karena itu. Kim Taeyong yang sekali mendorong tubuh Yen dengan paksa. Dia marah dan wanitanya ini paham betul. Namun entah mengapa sepertinya Yen sedang ingin menguji kesabarannya dengan bertingkah seperti ini. Setelah menghela napasnya, Taeyong lantas berdiri sekaligus menjatuhkan tubuh Yen. Tetapi dengan kuatnya lengan Yen dalam menahan tubuhnya agar tetap menggelantung di tubuh Taeyong, wanita itu tidak terjatuh dan malah membuat Taeyong hampir kehilangan keseimbangan. Untuk apa? Kenapa tidak mau melepaskanku? Cerca Taeyong yang pada akhirnya duduk di sofa ruang tengah ini bersama Yen yang berada di pangkuannya. Ruang tengah ini kosong dan area meja makan juga diisi oleh kekosongan. Tidak ada Yonggi juga Jongkook. Entah kemana perginya dua anak manusia itu yang semester tak tahu. Kembali pasal Taeyong yang tengah merajuk dan menatapnya dengan sorot tajam. Yen lantas mengubah posisinya duduk. Wanita itu duduk dengan menghadap Taeyong dengan lengan yang masih melingkari leher Taeyong. Apa yang kau katakan sebelum aku membuka pintu? Tanya Taeyong dengan nada bicara yang kelewat dingin. Tanpa berdaya untuk menutupi apapun, Yen menjawab, aku ingin dia bahagia. Taeyong tersenyum dan amarah tampak kembali datang menghantam diri pria itu. Namun semua ini luruh ketika Yen menambahkan, aku ingin dia bahagia lebih dari bahagianya bersamaku. Maaf aku menyakitimu terlalu banyak, imbuhnya tepat sebelum Taeyong menariknya dan membawanya ke dalam sebuah penuh tuntutan. Ia terkejut dengan tindakan Taeyong yang tiba-tiba seperti ini dan karena itulah dia hanya bisa terdiam dengan cemari yang hendak mendorong Taeyong agar tidak. Sekarang ia justru mendapati Taeyong menarik tengkuknya. Pria ini benar-benar berniat menghabisi Yen saat ini juga dengan ini. Lalu manakala Taeyong memberi jeda
dalam mereka. Saat itulah Yan bertanya dengan takut-takut, "Kamu memaafkanku?" tanya Yan. Kim Tae-hyung tidak menjawab. Pria itu justru menarik tubuh Yan mendekat. Ketika jarak yang berarti sudah tersingkirkan, pria itu lantas menarik satu kaki Yan untuk melingkari pinggangnya. Tak lama setelahnya, Tae-hyung turut menuntun kaki Yan yang satu lagi. Hingga sekarang Yan tengah menapit pinggang Tae-hyung dengan paha dalamnya. Selesai dengan posisi itu, Tae-hyung pun membuka suaranya dengan berujar, "Aku memiliki satu keinginan untuk menebus kesalahanmu." Nyatanya duanya benar tidak. Ketika secara tiba-tiba Tae-hyung menundukkan dirinya sehingga keduanya kembali pada posisi awal mereka saat pertama kali tiba di sofa ini. Ia duduk di pangkuan Tae-hyung dan pria itu pun berujar, "Bermain di sini." Kalian terkejut bukan main. Keduanya memang sering melakukan di tempat kalian masing-masing, namun keduanya tak pernah melakukannya di tempat umum seperti ruang tengah ini, di mana mereka sama-sama tahu bahwa semua orang di rumah ini dapat lewat kapan saja. Kim Tae-hyung memang tidak memaksanya, tapi pria itu seolah menghadapkan Yan pada pilihan yang sama-sama berat dengan kepala yang menoleh ke sana kemari. Untuk memastikan tidak ada orang, Yan kemudian mendengar Tae-hyung berujar, "Kau yakin?" tanya Yan yang berbalas sanggukan dari Tae-hyung. Sementara itu dengan senyum puasnya, Tae-hyung menatap ke arah pintu pustaka di mana Jimin tengah menatap mereka. Tae-hyung pun merasakan suaranya ketika menyapa miliknya di dalam sana. Dia yang memiliki Yan dan Jimin harus melihat itu. Tae-hyung mengajak pipi sampai lengan terhadap si permainan singkat mereka di ruang tengah dan kamar mandi. Bersama senyum bahagianya, Tae-hyung menggigit telinga Yan yang sebentar membuat sang pemilik protes dengan netra yang tertutup. Tidak lupa, Tae-hyung juga membawa ponselnya bersamanya, membuka pintu kaca yang memisahkan ruang kamarnya dan balkon kamarnya ini tanpa berniat menggunakan kaos. Kim Tae-hyung lantas menutup pintu itu lagi dan pria itu hanya menggunakan panjangnya dan sebuah kaleng berias darinya yang tak tertutupi. Bersama yang sudah diapit dengan Tae-hyung, ternyata harus menunda sesi. Saat dia merasakan getaran di ponselnya, ada panggilan masuk dan nama Jimin ada di sana. Menerima panggilan itu dengan senyum yang merekah, Tae-hyung lantas bersuara, "Ada apa, mantan kekasih ya kekasihku? Kau sengaja melakukannya?" tanya Jimin dari seberang panggilan. Tae-hyung itu masih bertahan dan Tae-hyung pun memberi alibi dengan berujar, "Apa? Aku tak melakukan apapun." Tawa Jimin mendengar di bawah panggilan ini, tetapi tawa itu tak mampu menurunkan senyum kemenangan di wajah Tae-hyung. Usai dengan tawanya, Jimin lantas berujar, "Dengan yang di hadapanku adalah hal yang konyol." Jimin terdiam. Pria itu membiarkan hening menggantikan konversasi mereka hingga ketika Tae-hyung hendak mematikan panggilan itu, dengan tiba-tiba
kemudian Jimin menanyakan sesuatu yang ketika itu mengingatkan Taeyong pada masa-masa penuh keputusasanya, masa-masa di mana dia benar-benar gak bisa nakal tentang Lia. Apa dia tahu aku yang mengirim orang untuk agar kau terkesan menyelamatkannya? Kebenaran rencanamu adalah untuk merebut hatinya, tanya Jimin yang dengan tawanya.